Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bermulia, izinkan saya Ahmad Akia dan teman saya Adi Aslam Putra Sayi dari kelompok 5 untuk menampilkan materi kami yaitu mengenai aeronautical meteorological personnel dalam mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto STMS. Langsung saja yaitu pada outline yang pertama, jadi itu adalah apa itu AMP, dan outline kedua apa saja prosedur uji kompetensi dalam AMP, dan ketiga apa saja materi uji kompetensi. Yang pertama, apa itu AMP? AMP atau Aeronautical Meteorological Personnel adalah standar kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh seorang observer maupun forecaster untuk mendukung terciptanya SDM yang kompeten dalam melayani informasi cuaca penerbangan yang diatur dalam standar kompetensi International Civil Aviation Organization atau ICAO dan World Meteorological Organization atau WMO. BMKG sendiri mengatur mengenai AMP dalam peraturan Kepala BMKG nomor 12 tahun 2014 tentang pedoman uji kompetensi personel meteorologi penerbangan yang menyatakan bahwa uji kompetensi Aeronautical Meteorological Personnel yang selanjutnya disebut uji kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis untuk menentukan apakah forecaster maupun observer telah atau belum memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan. Nah, bagaimana dengan pengujinya? Penguji dari uji kompetensi AMP disebut sebagai asesor, yang merupakan pegawai yang memiliki kompetensi lebih spesifik dan memenuhi persyaratan menjadi asesor. Asesor sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asesor untuk observer dan yang kedua adalah asesor untuk forecaster. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu apa saja prosedur uji kompetensi AMP. Uji kompetensi dilaksanakan di UPT masing-masing AMP bertugas yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, sistem penilaian. Yang kedua, prosedur penilaian. Selanjutnya, prosedur penilaian ulang. Dan terakhir, klasifikasi hasil. AMP yang dinyatakan lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat lulus uji kompetensi dengan masa berlaku selama 5 tahun. Dan apabila masa berlaku dari sertifikat tersebut telah habis, maka AMP yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi lagi. Baiklah, langsung saja kita pada bagian yang pertama, yaitu sistem penilaian. Sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian langsung, di mana dalam penilaian langsung, asesor akan mengamati dan mencatat kesalahan, kekurangan, kelemahan, termasuk tahap yang terlewatkan atau tidak tepat, prosedur yang salah, atau kesimpulan yang salah. Selanjutnya, penilaian tertulis, dengan menjawab pertanyaan tertulis tentang standar internasional, peraturan perundang-undangan, dan pengetahuan tentang teori sistem cuaca. Dan ketiga, studi kasus simulasi, di mana peserta uji kompetensi akan diuji dengan pertanyaan studi kasus dengan diberikan skenario cuaca tertentu, dan kemudian jawaban peserta akan dicatat oleh asesor. Selanjutnya, di bagian kedua, yaitu prosedur penilaian, yang terdiri dari yang pertama, sebelum penilaian, di mana asesor memahami kriteria uji kompetensi, dan sistem dan prosedur penilaian. Kemudian asesor mengevaluasi persyaratan administrasi dari peserta uji kompetensi. Kemudian asesor juga menentukan waktu dan tempat pelaksanaan dengan persetujuan kepala UPT. Selanjutnya, peserta uji kompetensi dapat meminta perubahan jadwal melalui kepala UPT dan harus disetujui oleh kepala UPT. Kemudian, asesor memberikan gambaran menyeluruh mengenai uji kompetensi, sistem, dan prosedur penilaian yang digunakan. Yang kedua, yaitu selama penilaian. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati. Asesor melakukan penilaian terhadap peserta uji kompetensi sesuai dengan sistem penilaian
Dan ketiga, asesor dan peserta uji kompetensi menandatangani lembar materi uji kompetensi yang telah diisi. Dan yang terakhir, yaitu sesudah penilaian, di mana asesor memberikan feedback kepada peserta uji kompetensi setelah penilaian. Kemudian asesor juga menetapkan kompetensi berdasarkan hasil dari penilaian. Asesor mengidentifikasi kekurangan dalam uji kompetensi serta menyimpulkannya. Selanjutnya, uji kompetensi harus didokumentasi dan dokumentasi ini hasilnya bersifat rahasia. Selanjutnya, apabila peserta uji kompetensi dinyatakan tidak lulus, maka akan dijadwalkan prosedur penilaian ulang dengan peserta uji kompetensi. Dan yang terakhir, hasil penilaian uji kompetensi disampaikan kepada pihak-pihak tertentu termasuk peserta uji kompetensi. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, yaitu prosedur penilaian ulang. Di mana peserta yang dinyatakan tidak lulus kompetensi, maka akan diadakan uji kompetensi ulang dengan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang sebanyak 2 kali dalam tahun berjalan. Penilaian dalam uji kompetensi ulang dilakukan pada bagian dari sistem penilaian yang gagal. Dan terakhir yaitu klasifikasi hasil. Dari hasil penilaian uji kompetensi, terdapat 2 hasil dari penilaian, yaitu kompeten dan tidak kompeten. Hasil kompeten maka menunjukkan bahwa tindakan yang diambil dan jawaban yang diberikan oleh peserta sesuai dan memenuhi standar kompetensi dari WMO dan persyaratan untuk menjadi AMP. Sedangkan jika hasil uji kompetensi adalah tidak kompeten, maka menunjukkan bahwa tindakan yang diambil atau jawaban yang diberikan oleh peserta belum sepenuhnya memenuhi standar kompetensi WMO dan persyaratan untuk menjadi AMP. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Adi. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu uji kompetensi atau kompetensi tes material. Yang pertama atau yang A adalah materi AMP Observer, di mana materi-materi di bawah ini, yaitu 4 materi di bawah ini, harus dikuasai observer untuk memenuhi atau mendapatkan sertifikat AMP. Yaitu yang pertama ialah monitoring kondisi cuaca secara berkelanjutan, di mana dalam memonitoring observer harus bisa menganalisis dan mendeskripsikan kondisi cuaca lokal. Lalu yang kedua ialah pengamatan dan pencatatan fenomena dan parameter meteorologi penerbangan. Observer harus bisa mencatat hasil pengamatan rutin dan non-rutin, yaitu berisi tentang variabel-variabel cuaca seperti arah, kecepatan angin, visibility, RVR, lalu kondisi cuaca signifikan, jumlah tinggi dasar awan, lalu visibility atau jarak pandang, tekanan udara, tekanan atmosfer, lalu suhu kelembaban, dan lain-lainnya. Lalu selain itu juga observer harus bisa mengambil keputusan yang benar apabila terjadi perbedaan hasil antara alat otomatis dan manual. Lalu observer juga harus bisa atau memastikan bahwa informasi atau data yang sudah diamati disebarluaskan sesuai dengan peraturan ICAO Aneks 3. Lalu yang ketiga, memastikan kualitas kinerja sistem dan informasi cuaca untuk penerbangan komunikasi cuaca untuk penerbangan memastikan kualitas kinerja sistem dan informasi cuaca untuk penerbangan komunikasi informasi cuaca untuk penerbangan kepada pengguna. Nah, pada materi ini, observer harus bisa menerapkan sistem manajemen mutu, memeriksa dan mengoreksi kualitas pengamatan, lalu mengidentifikasi kesalahan, mengoreksi, lalu melaporkan kelalaian, lalu membuat dan mendiseminasikan koreksi secara tepat waktu. Lalu yang terakhir, materi AMP Observer yang harus dikuasai oleh observer itu ialah yang keempat, komunikasi informasi cuaca untuk penerbangan kepada pengguna internal dan eksternal. Pada materi keempat ini, observer harus bisa harus memastikan semua hasil pengamatan didiseminasikan, lalu menyajikan data dan informasi cuaca untuk penerbangan secara jelas dan ringkas,
dan mengingatkan forecaster untuk memantau perubahan cuaca. Lanjut, pada materi uji kompetensi yang bagian B, yaitu materi AMP Forecaster. Forecaster untuk mendapatkan atau mempunyai sertifikat AMP atau Aeronautical Meteorological Personnel harus menguasai materi-materi di bawah ini. Yang pertama ialah menganalisa dan memantau kondisi cuaca secara berkelanjutan. Lalu yang kedua ialah memperkirakan fenomena dan parameter meteorologi penerbangan. Ya, forecaster harus bisa memperkirakan fenomena dan parameter meteorologi berupa seperti angin, lalu tekanan udara di atas permukaan laut, awan berupa yang berisi atau awan disertai jenis awannya, jumlah awannya, dan tinggi dasar awannya. Lalu presipitasi dan jarak pandang. Lalu apabila terdapat kabut atau mist juga harus diperkirakan, dan jenis-jenis benda penyebab kekaburan udara serta fenomena cuaca signifikan. Lalu yang ketiga, forecaster harus memberi peringatan fenomena cuaca signifikan. Fenomena cuaca signifikan yang dimaksud ialah berupa thunderstorm, turbulensi, wind shear, icing, dan fenomena cuaca signifikan lain seperti abu vulkanik atau siklon tropis. Lalu yang keempat ialah menjamin kualitas pelayanan dan informasi meteorologi untuk penerbangan. Lalu yang kelima ialah memberikan pelayanan informasi meteorologi untuk penerbangan kepada pengguna internal dan eksternal. Dalam hal ini, forecaster harus menjamin bahwa semua perakiraan atau peringatan ini telah didiseminasikan melalui saluran komunikasi yang ditetapkan. Lalu, forecaster juga harus menjelaskan informasi meteorologi penerbangan melalui briefing cuaca dan konsultasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Selanjutnya, terdapat diagram alir Aeronautical Meteorological Personnel yang dapat dilihat di sebelah kanan. Sebelum mendapatkan sertifikat AMP, yang harus dilakukan oleh observer atau forecaster ialah melakukan uji kompetensi yang nantinya akan diuji oleh asesor. Lalu apabila forecaster atau observer memenuhi atau tidak memenuhi, maka mereka akan melanjutkan ke fase selanjutnya. Apabila forecaster tidak kompeten, maka forecaster harus mengulang atau tidak dapat mendapatkan sertifikat AMP. Lalu apabila forecaster atau observer berkompeten, mereka akan mendapatkan sertifikat AMP yang berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh sertifikat uji kompetensi. Selanjutnya, ini merupakan dokumentasi kegiatan pelaksanaan AMP di Stamet penerbangan di BMKG. Yang pertama itu foto pertama dan foto kedua itu merupakan pelaksanaan AMP di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Soekarno-Hatta. Lalu selanjutnya merupakan dokumentasi dari pelaksanaan AMP di Stasiun Meteorologi Kelas 3 Monamani Nabire. Dan yang ketiga ialah merupakan pelaksanaan AMP di Stasiun Meteorologi Salahuddin Bima. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.